Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, iman, Islam dan kesehatan kepada kita. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan kita sepanjang zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan betapa pentingnya waktu dalam Islam. Kenapa waktu sangat penting? Karena waktu adalah modal hidup kita. Sekali hilang, ia tidak akan pernah kembali. Allah bahkan bersumpah dengan waktu dalam Quran Surah Al-As ayat 1-3, yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, serta menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Apa sebaiknya kita lakukan dengan waktu? Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadis. Apa sebaiknya kita lakukan dengan waktu? Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Artinya, waktu itu harus kita isi dengan iman, amal soleh, ilmu, dan perbuatan baik yang bermanfaat, bukan sekedar dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Lalu, bagaimana caranya memanfaatkan waktu dengan baik? Mari kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama dari pelajar dan mahasiswa seperti kita. Gunakan waktu itu dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan tunggu besok untuk mengerjakan tugas. Misalnya jika ada PR atau materi kuliah, kerjakan segera, bukan saat sudah dekat deadline. Dan jangan menunda-nunda. Yang kedua itu untuk orang tua. Untuk orang tua, sebaiknya luangkan waktu untuk mendidik anak dan memberi bimbingan pada keluarga. Misalnya, bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi juga menyisihkan waktu untuk mendampingi anak belajar dan mengajarkan doa-doa harian. Yang ketiga, untuk khayalah umum. Saat ada waktu luang, kita bisa mengisinya dengan membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, atau menolong tetangga. Lebih baik daripada menghabiskan berjam-jam scrolling sosmed yang tidak bermanfaat. Dengan cara ini, insya Allah waktu itu menjadi lebih berkah dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, mari kita jadikan diri kita sebagai orang-orang yang cerdas mengelola waktu, bukan menyesal ketika waktu sudah habis. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang memanfaatkan waktu untuk iman, ilmu, dan amal soleh. Mari kita tutup dengan membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.